Kisah ini terjadi 8 tahun yang lalu. Malam itu, Pak Gusti yang sedang duduk di teras rumah dan sambil sesekali menyerutup kopi hitamnya. Pak Gusti memiliki 3 orang anak laki-laki. Arman, anak pertama Pak Gusti, berusia 18 tahun. Yang kedua adalah Dika, berusia 10 tahun. Dan yang terakhir adalah Dani, yang berusia 2 tahun. Arman keluar dari rumah dan duduk di sebelah ayahnya. Ia pun mengutarakan keinginannya untuk menikah. Jelas saja, Pak Gusti kaget karena anaknya tiba-tiba ingin menikah. Lalu, ditanyailah siapa perempuan itu yang ingin dinikahinya. Arman pun menjawab, perempuan itu adalah Silvi, kekasihnya dari desa sebelah, yang ternyata adalah teman sekolahnya dulu waktu SMP. Namun, Pak Gusti belum mengizinkan anaknya untuk menikah karena usianya yang masih muda, dan beliau meminta agar anaknya untuk bersabar menunggu sekitar 2 tahun lagi sampai usianya genap. Pak Gusti menyuruh anaknya untuk bekerja dulu dengan baik. Meski sedikit kecewa, Arman hanya menjawab dengan anggukan saja. Setelah itu, Arman masuk ke dalam rumah dan mengambil ponselnya. Arman kemudian menuliskan sebuah pesan untuk kasihnya. Dia pun bercerita tentang apa yang baru saja dibicarakan dengan ayahnya. Silvi, kekasih Arman, mengiyakan apa kata Pak Gusti dan membenarkan ucapan beliau tersebut. Setahun kemudian, hubungan keduanya masih baik-baik saja, meskipun mereka menjalani hubungan jarak jauh. Karena tempat kerja Silvi dan Arman berbeda tempat, LDR yang mereka jalani terkesan romantis, meskipun tak pernah bertemu. Tapi, obrolan pesan singkat melalui SMS dan telepon gratisan di tengah malam bisa sedikit mengobati rasa rindu mereka. Pada tahun berikutnya, Arman mengabari bahwa ia akan pulang karena adik-adiknya akan dihitankan. Arman meminta kepada Silvi untuk ikut diajak pulang ke rumahnya, tapi Silvi tak mendapatkan izin dari tempat kerjanya. Mereka berdua pun berencana untuk bertemu di bus kota saja untuk sekedar melepas rindu. Arman sengaja berangkat pagi-pagi sekali dari kota tempatnya bekerja, biar bisa sampai di kota itu pagi. Begitupun juga Silvi, ia sudah bersiap-siap menuju halte tempat bus yang ditumpangi Arman lewat. Setelah beberapa jam, Arman mengabari bahwa ia akan sampai di halte tersebut dan menyuruh Silvi untuk menunggu di pinggir halte. Sesaat kemudian, bus pun berhenti. Terlihat Arman di jendela melambaikan tangan, mengisyaratkan kepada Silvi untuk naik. Betapa bahagianya hari itu, sepasang kekasih yang sekian lama tak pernah bertemu, akhirnya bisa dipertemukan. Ternyata waktu tak berpihak kepada mereka. 1 jam perjalanan seakan-akan terasa baru semenit. Terasa sangat kurang waktu mereka untuk bersama. Arman meyakinkan kepada Silvi, apakah benar tak mau ikut turun dan pulang ke rumahnya. Silvi sangat ingin ikut, tapi dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Hingga akhirnya, sampailah bis itu di desa Arman. Dan Arman pun berpamitan kepada Silvi. Silvi menitipkan bingkisan untuk Dika
Sedih rasanya berpisah kembali. Laju bis pun berhenti. Arman turun dan Sylvie hanya bisa menatapnya dari jendela bis, sampai bis itu pun melaju kembali. Sesampainya di rumah, Arman disambut hangat oleh sanak keluarganya. Sudah ada beberapa tamu yang hadir di sana. Dari sebuah meja yang berada di tengah, terlihat seseorang melambaikan tangan kepada Arman. Lalu Arman pun menghampirinya. Yang ternyata orang itu adalah Pak D. Rustam, saudara jauh dari keluarga Arman. Kemudian mereka pun ngobrol. Lalu Pak D. Rustam memperkenalkan perempuan yang duduk di sebelahnya. Beliau menyebutnya sebagai keponakan Bu Rustam yang bernama Indri. Ternyata Indri diam-diam menyukai Arman, lalu meminta bantuan kepada Pak D. Rustam untuk bisa menjodohkannya dengan Arman. Beberapa hari kemudian, Pak D. Rustam menelpon Arman dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Awalnya Arman menolak untuk datang karena ya sudah ada janji dengan Sylvie. Tetapi Pak D. Rustam tetap memaksa Arman untuk bisa datang karena ada hal yang penting. Akhirnya Arman pun mengiyakan tanpa berpamitan dengan orang tuanya dan hanya mengenakan baju seadanya. Arman mengeluarkan motor bapaknya, lalu menstaternya. Dari dalam rumah, Dika berteriak kepada kakaknya, "Mau kemana, Kak?" Arman hanya menjawab kalau dia hanya mau keluar sebentar. Lalu motornya pun melaju. Beberapa menit kemudian, Arman sampai juga di depan rumah Pak D. Rustam. Arman pun mematikan motornya dan mengucapkan salam di depan pintu. Pak D. Rustam menjawab salam dari dalam rumah, kemudian menyuruh Arman masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi, Pak D. Rustam mengutarakan keinginannya, mengapa ia meminta Arman untuk datang ke rumahnya. Pak D. Rustam menyuruh Arman untuk mengantarkan Indri pulang ke rumahnya yang kebetulan agak jauh dari kotanya. Arman pun sempat menolak dengan alasan kecapean, dan Arman yang lupa membawa helm. Arman bertanya, kenapa tidak Anton saja yang mengantarkan? Anton adalah anak Pak D. Rustam. Pak D. Rustam pun menjawab kalau Anton tak ada di rumah. Arman melihat Indri yang lagi sendiri duduk di antara mereka hanya berdiam diri. Lalu Indri membuka suara dengan nada memohon kepada Arman untuk mengantarkannya pulang. Arman pun dengan berat hati akhirnya mengiyakan. Lalu mereka berdua bersiap-siap untuk berangkat. Pak D. Rustam memberikan sebuah helm dan sejumlah uang kepada Arman. Tapi Arman menolak uang tersebut. Namun, Pak D. Rustam terus saja memaksa sambil menyodorkan uang itu ke saku Arman. Dengan sangat terpaksa, Arman pun menuruti permintaan Pak D. Rustam. Setelah berpamitan, mereka pun berlalu. Di sisi lain, tampak Sylvie yang lagi panik dan kebingungan karena setiap mengirimkan pesan pada Arman selalu tak ada balasan. Sesekali diteleponnya juga, tapi tak diangkat. Sylvie yang mondar-mandir dan mempunyai firasat tak enak karena tak biasanya Arman seperti ini. Sylvie pun akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke rumah Arman. Sesampainya di rumah Arman, Sylvie menutup pintu dan mengucapkan salam. Tampak Bu Gusti keluar dengan ramah. Bu Gusti mempersilahkan Sylvie masuk ke dalam rumah. Sylvie pun menjelaskan pria kedatangannya,
untuk menemui Arman. Tapi Bu Gusti tak tahu Arman ada di mana. Beliau bertanya dan mengusulkan untuk menelpon Arman. Sylvie kemudian mengeluarkan HP-nya dan segera menelpon Arman. Terdengar Dika keluar kamar sambil membawa HP yang ternyata HP Arman yang ketinggalan. Ternyata Arman lupa membawa HP-nya. Sylvie pun pasrah dan menunggu beberapa menit. Hingga akhirnya Sylvie memutuskan untuk berpamitan pulang. Di perjalanan, Arman dan Indri sudah memasuki kota Indri. Tapi dilihatnya awan hitam menggantung, pertanda akan turun hujan. Arman pun mengajukan motornya dengan cepat. Namun sayangnya, hujan turun lebih cepat sebelum mereka sampai. Arman kemudian meneduhkan motornya di teras toko. Dibukanya jok motor, berharap ada jas hujan di dalamnya. Tapi sialnya, Arman tak mendapati jas hujan itu. Karena melihat Arman yang begitu gelisah, Indri mengatakan kalau rumahnya sudah dekat dan akan melanjutkan perjalanan di tengah hujan. Arman pun menolaknya, namun Indri memastikan bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, dan setelah berjalan beberapa meter, Indri memberitahu bahwa rumahnya sudah terlihat di depan sana. Sesampainya di depan rumah Indri pun mempersilakan Arman masuk dan duduk di ruang tamu. Tak berapa lama kemudian, Indri membawa segelas teh hangat dan baju kering. Dia pun menyuruh Arman untuk mengganti bajunya yang basah karena kehujanan. Arman lagi-lagi menolak, tapi Indri tetap memintanya untuk mengganti bajunya. Akhirnya, Arman pun menerimanya dan pergi ke kamar mandi. Indri meminta baju Arman yang basah untuk ditinggal dan nanti akan mencucinya. Ia mengatakan akan mengantarkannya besok bila ia pergi ke rumah Pak Rustam. Setelah keluar dari kamar mandi, dia berniat langsung pulang karena teringat tiada janji dengan Sylvie. Namun, saat akan berpamitan, Indri menyuruhnya minum teh yang telah ia buat. Awalnya Arman hanya berniat minum setengah saja. Tapi, setelah dirasa tehnya berbeda, dan tak sadar, segelas teh hangat itu telah kosong. Sepulang dari rumah Indri, Arman merasakan ada sesuatu yang aneh. Kenapa tiba-tiba dia jadi memikirkan Indri? Arman pun sudah jarang menghubungi Sylvie. Padahal SMS dan teleponnya tak pernah absen, tapi selalu diabaikannya. Hingga beberapa bulan kemudian, Arman ingin menikah. Kali ini Pak Gusti tak bisa lagi menahannya. Kemudian Pak Gusti datang untuk melamarkan Indri. Dalam adat Jawa, sebelum menikah harus dihitung sesuai hari lahir atau disebut dengan weton. Ternyata hasil hitungan weton antara Arman dan Indri itu tidak baik. Bahkan hitungannya yang paling buruk, yaitu kebu gerang, yang dipercaya akan ada kehancuran dalam rumah tangga dan akan ada nyawa yang jadi taruhannya. Tapi Arman bersikeras untuk menikahi Indri, apapun yang terjadi. Dengan berat hati, Pak Gusti merestui mereka untuk menikah. Pagi itu, Sylvie mendapatkan sebuah SMS dari nomor yang selalu ia nantikan. Namun, setelah dibuka, ternyata isi pesan itu membuatnya hancur. Bulan depan aku akan menikah. Jaga dirimu baik-baik ya, Yang. Aku sayang sama kamu.
Itu adalah isi pesan SMS dari Arman. Sylvie masih tak percaya dengan apa yang barusan ia baca. Tapi, tetap saja setelah mengirim pesan itu, Arman tak bisa dihubungi. Kemudian Sylvie menghubungi Mbak Vika. Mbak Vika adalah sepupu Arman, dan Mbak Vika pun membenarkan. Sylvie merasakan kehancuran yang sangat dalam, sampai tibalah di hari pernikahan. Sylvie ingin sekali untuk datang di pernikahan Arman, tapi ia tak tahu alamat rumah Indri. Di saat ia menelpon Mbak Vika untuk bertanya alamat rumah Indri, ternyata Bu Gusti mendengarkannya, kemudian menjawab pertanyaan Sylvie. Bu Gusti sangat sedih atas keadaan ini. Beliau meminta maaf kepada Sylvie dan meminta Sylvie untuk tidak datang di pernikahan putranya karena takut terjadi hal yang tak diinginkan. Sylvie pun memahami keadaan tersebut, meski hatinya sangat sakit tanpa kalimat putus dari Arman dan ditinggal menikah begitu saja. Di awal pernikahan, Arman dan Indri, hubungan mereka baik-baik saja, hingga kemudian Indri dikabarkan hamil. Namun, saat kehamilannya berjalan 4 bulan, Indri mengalami keguguran. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Pak Gusti mendadak jatuh sakit. Pak Gusti sudah diberobatkan ke sana kemari, namun belum ada juga kesembuhan. Hingga Pak Gusti menghembuskan nafas terakhirnya. Pak Gusti telah meninggal. Sebenarnya, setelah keguguran, Indri dilarang untuk hamil dalam waktu dekat. Tapi, ternyata Indri hamil lagi. Kehamilan Indri yang kedua masih terhitung rawan, hingga pada saat akan melahirkan, terpaksa Indri harus dioperasi. Di sini dokter tak bisa menyelamatkan Indri, hanya bayinya saja yang berhasil diselamatkan. Indri meninggal dunia saat operasi melahirkan putrinya. Begitu cepat waktu berlalu. 2 tahun pernikahan Arman dan Indri harus berakhir. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.